Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima materi produksi audiovisual kita akan belajar videografi. Nah, di sini sebelumnya kamera digital modern mengakibatkan kamera bukan saja dapat mengambil gambar diam atau foto, tetapi juga dapat merekam video dalam bentuk digital. Nah, sehingga sekarang tidak heran ya, sudah banyak yang namanya kamera digital modern, baik itu DSLR, mirrorless, action cam, atau mungkin smartphone dengan teknik yang relatif lebih mudah. Namun begitu, kita harus tahu kira-kira dasar-dasar untuk videografi apa saja. Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu anatomi video. Nah, seperti halnya fotografi, selain ISO, shutter speed, dan aperture, videografi juga mempunyai format seperti 720p, 720i, 1080p, 1080i, 4K, atau fps. Untuk itu marilah kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, frame per second atau fps adalah singkatan dari jumlah frame gambar yang dihasilkan pada setiap detiknya saat kita merekam video. Kebanyakan kamera dapat dioperasikan pada 24, 25, 30, atau 60 fps. Semakin tinggi kecepatan fps akan menghasilkan video yang lebih halus, sehingga ukuran filenya akan semakin lebih besar. Tapi diingat, berbeda dengan shutter speed, fps adalah frame per second, sedangkan shutter speed adalah waktu yang dibutuhkan kamera untuk mengambil frame atau objek. Kemudian yang kedua, format atau resolusi. Nah, pada setiap kamera, resolusi video ditunjukkan dengan angka seperti 720, 1080, 4K. Angka ini menunjukkan ukuran gambar video. Misal video yang direkam pada 720, maka lebar resolusi video adalah 720 pixel. Oke. Semakin besar, maka semakin baik kualitas dan detail yang dihasilkan. Sedangkan untuk istilah I atau P, di belakang angka resolusi seperti 720i atau 1080p, ini menunjukkan metode scan. Istilah teknis bagaimana setiap frame ditampilkan. Untuk I singkatan dari interlace, atau P singkatan dari progresif. Hal ini sebenarnya tidak perlu lebih jauh kita bahas, yang penting kalian bisa gunakan mode P untuk kualitas yang lebih bagus. Kemudian dasar-dasar syuting menggunakan DSLR. Sama halnya seperti fotografi, videografi juga memiliki beberapa rule atau aturan sebagai pedoman umum. Tentu saja aturan ini dapat diabaikan, tapi mengikuti salah satu aturannya tidak ada ruginya juga. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan tripod. Tripod berfungsi sebagai alat untuk menyangga kamera, agar kamera tidak mudah bergoyang atau bergerak ketika kita merekam video. Atau kalian bisa juga menggunakan monopod. Bedanya kalau tripod tadi itu menggunakan 3 kaki, kalau monopod hanya 1 kaki saja. Kebanyakan kamera DSLR sudah dilengkapi fitur autofocus seperti ini. Kalian kalau perhatikan di bagian lensa, di sini ada tulisan AF atau MF. AF singkatan dari autofocus dan MF singkatan dari manual focus. Nah, di sini berfungsi untuk mencari titik fokus. Jika AF mencari secara auto, MF mencari secara manual. Nah, ini kalau kalian menggunakan autofocus saat merekam video sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena ketika dia mencari fokus, dia akan bergerak dan akan menimbulkan suara yang cukup mengganggu. Nah, untuk itu kita bisa mengatur fokusnya pada kamera DSLR secara manual. Cuman kesulitannya ketika kita mengambil fokus secara manual, tangan kita kurang terbiasa ketika memutar ringnya ini. Untuk itu diperlukan alat khusus yang bernama follow focus system. Jadi alatnya ini akan berbentuk seperti ring yang akan bergerak memutar autofocus pada lensa. Oke.
Kemudian loop the loop, artinya kita menggunakan layar tambahan. Jika kalian merasa di layar DSLR ini terlalu kecil, kita bisa menggunakan layar tambahan dengan menaruhnya di atas seperti ini. Layarnya lebih besar. Jadi kita tidak memerlukan lagi layar dari DSLR yang ukurannya lebih kecil. Nah, untuk hitungan matematikanya, dalam videografi, kecepatan angka shutter speed adalah 2 kali lipat fps atau disebut dengan 180 degree rule. Jadi 30 fps, 30 frame per second, bisa kalian atur juga untuk shutter speednya 1/60, jadi 2 kali lipatnya. Nah, ini juga 60 fps, kita bisa atur shutter speednya 1/120. Menggunakan shutter speed yang tinggi dari ketentuan di atas akan menghasilkan gambar yang lebih tajam, gerakan patah-patah. Sebaliknya, menggunakan shutter speed yang lebih rendah dari ketentuan di atas menghasilkan kenampakan gambar yang lebih halus. Idealnya bagus buat objek seperti air mengalir, rumput yang tertiup angin, tapi tidak bagus buat action scene atau sport scene. Misal olahraga, kita tidak cocok menggunakan shutter speed yang rendah. Nah, kesimpulannya itu tadi dasar-dasar dari videografi. Untuk selanjutnya mungkin kita akan belajar pada pertemuan ke-6 di minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.